Selanjutnya pemakaian tanda baca ini ada 15. Yang pertama ada tanda titik, koma, titik dua hubung, tanda pisah, elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung, kurung siku, petik, petik tunggal, tanda garis miring, dan tanda penyingkat atau disebut dengan apostrof. Pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Nah, ini diakhiri pada akhir kalimat. Contohnya, mereka duduk di sana. Titik. Nah, itu merupakan bentuk titik di akhir kalimat. Lalu yang kedua, dipakai di belakang angka atau huruf suatu bagan. Contohnya, A titik bahasa Indonesia. Nah, kalau di daftar isi, A titik bahasa Indonesia, enter, B titik bahasa daerah. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ada catatan bahwa tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Misalkan, bahasa nasional berfungsi antara lain A, buka kurung, lambang kebanggaan nasional. Jadi tidak pakai lagi titik, A buka kurung titik, tidak. Jadi kalau sudah menggunakan perincian tanda kurung, berarti tidak menggunakan tanda titik lagi. Yang kedua, tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka, seperti pada 2B. Nah, itu tidak dipakai titik, karena ada sudah 2, terus B lagi. Lalu yang ketiga, tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, bagan grafik, ataupun gambar. Contohnya tabel 1, kondisi kebahasaan di Indonesia. Itu tidak menggunakan akhiran titik lagi kan. Selanjutnya ialah tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya, pukul 01.20 WIB. Jadi ini memisahkan jam dan menitnya. Lalu yang selanjutnya, tanda titik digunakan pada penulisan daftar pustaka. Nah, ini di dalam daftar pustaka, di antara nama, penulis, tahun, judul tulisan, dan di tempat terbit itu ditandai dengan tanda titik. Contohnya, Mulyono, Anton, titik, 1989, titik, Kembara Bahasa, titik, Jakarta, titik 2, Gramedia, diakhiri dengan tanda titik. Banyak penulisan daftar pustaka akhirnya tidak menggunakan tanda titik. Nah, itu salah. Jadi, penggunaan daftar pustaka diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya ialah tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contohnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Nah, itu ditandai dengan tanda titik. Untuk catatan, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Contohnya, dia lahir pada tahun 1956. Nah, itu tidak diakhiri tanda titik. Lalu yang kedua, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Nah, contohnya, jika di judul itu tidak diakhiri tanda titik. Itu. Lalu misalkan ini tabel 5 sikap bahasa generasi muda berdasarkan pendidikan. Jika membuat tabel ada judulnya, itu tidak diakhiri tanda titik. Dan yang terakhir, tanda titik ini tidak dipakai di belakang alamat penerima dan pengiriman surat serta tanggal surat. Jadi, jika membuat sebuah surat itu tidak diakhiri tanda titik, yang mana contohnya, yang terhormat dosen Fakultas Syariah Jambi,
Indonesia. Nah, itu tidak menggunakan tanda titik di dalam pengiriman surat. Selanjutnya ada tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau bilangan. Contohnya 1, 2, 3. Atau contoh lain, buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum menggunakan kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Contohnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Nah, ini penggunaan kata komanya ditandai dengan kata tetapi di sebelum kata hubung tetapi. Atau contoh lain, ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Nah, itu kata tanda koma ini ada sebelum kata hubung, yakni melainkan. Dan yang terakhir itu ada tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contohnya, kalau diundang, saya akan datang. Nah, awal anak kalimat itu adalah kalau diundang dan induk kalimatnya itu saya akan datang. Nah, koma inilah pemisah antara anak kalimat dan induk kalimat. Catatan, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Jadi, hanya dipakai di anak kalimatnya yang mendahului induk kalimatnya. Selanjutnya dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Nah, contohnya orang tuanya kurang mampu, meskipun demikian, anaknya menjadi sarjana. Atau contoh lain, anak itu memang rajin membaca sejak kecil, jadi, wajar kalau dia memang bintang pelajar. Selanjutnya, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, di, atau nak. Misalnya, oh begitu. Atau contoh lain, wah, bukan main. Atau dia baik sekali, bu, titik. Selanjutnya ada tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Nah, ini contohnya, kata nenek saya, kutip 2, kita harus berbagi dalam hidup ini. Jadi komanya itu memisahkan antara petikan langsung dalam kalimat. Untuk catatan, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya. Selanjutnya, tanda koma dipakai di antara nama, alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama-nama tempat, wilayah, atau negeri yang ditulis berurutan. Contohnya, Tokyo, Jepang. Contoh lain, Surabaya, 10 Mei 1960. Nah, selanjutnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contohnya, di dalam daftar pustaka, nama penulis itu dibalik Mulyono Anton. Nah, ini nama sebenarnya adalah Anton Mulyono. Karena dalam penulisan daftar pustaka, jadi namanya dibalik dan ditandai dengan tanda koma. Menjadi Mulyono Anton, Anton. Selanjutnya, tanda koma dipakai di antara bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Contohnya, Hadi Kusuma Hilman, Ensiklopedia Hukum Indonesia untuk Karang-Mengarang, buka kurung Yogyakarta, titik 2, UP Indonesia, 1967, tutup kurung, halaman, titik 4 titik.
Dipakai lagi tanda koma di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Contohnya B. Ratulangi, SE, atau contoh lain Nyonya Khadijah, M.A. Tanda koma selanjutnya dipakai angka desimal. Contohnya 12,5 M. Nah, itu 27,3 kg. Selanjutnya tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Nah, contohnya ialah di daerah kami, misalnya, masih banyak lahan yang kosong. Selanjutnya ada tanda koma yang dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Contohnya, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Ada penanda koma di sini untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Kalau misalkan tidak pakai koma, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Itu cenderung pengucapannya agak sedikit tidak bagus. Selanjutnya tanda titik koma. Yang pertama itu dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Contohnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Kata majemuknya itu ada di anak-anak, diberi titik koma. Selanjutnya, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai lembaga ini adalah satu titik berijazah S1, titik koma, 2 titik berbadan sehat, titik 2, titik koma, dan 3 bersedia ditempatkan di wilayah terpencil. Nah, itu merupakan bentuk titik koma yang diakhiri pada perincian yang berupa klausa. Selanjutnya dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat menggunakan tanda koma. Contohnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, titik koma, itu masuk ke golongan pertama. Baju, celana, dan kaos masuk golongan yang kedua, titik koma, pisang dan apel. Nah, itu penggolongannya ditandai dengan titik koma. Tanda titik 2 ini dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Nah, titik 2 dari perabot rumah tangga ini menjelaskan bahwa kursi, meja, dan lemari merupakan bagian dari perabot rumah tangga. Yang kedua, tidak dipakai jika pemerincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Nah, contohnya, tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi A. Persiapan, B. Pengumpulan dan pengolahan data, C. Pelaporan. Jadi, contoh tersebut merupakan contoh tidak dipakainya titik 2 jika pemerincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Selanjutnya, tanda titik 2 ini dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Nah, contohnya itu ketuanya siapa, titik 2 Ahmad, sekretarisnya siapa, Siti Aryani, bendaharanya siapa, Aulia Arimbi. Lalu, tanda titik 2 juga dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, ibu bawa koper ini nak, kata Amir, baik bu. Jadi penggunaan titik 2 ini juga digunakan dalam naskah drama. Selanjutnya, tanda titik 2 ini juga dipakai di antara
jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul anak judul, suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Contoh yang tertera ialah merupakan contoh dari daftar pustaka, yang mana titik duanya digunakan pada ini, Jakarta, titik dua, penerbitnya apa. Lalu kalau dalam surat kitab suci, contohnya surat Al-Baqarah titik 2 sampai 5. Nah, itu menjelaskan surat Al-Baqarah titik 2 ayatnya 2 sampai 5. Selanjutnya tanda hubung. Ini dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contohnya, parut jenis ini memudahkan kita pakai tanda hubung mengukur kelapa. Oh, ini maaf, ini N-nya harusnya huruf kecil. Jadi, kata hubung me ini merupakan sambungan dari ngukur kelapa yang di bawahnya. Selanjutnya, tanda hubung ini juga dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Contohnya, anak-anak, berulang-ulang, mengorek-ngorek. Jadi, unsur kata ulang harus menggunakan kata hubung. Selanjutnya, dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun. Contoh yang tertera ialah tanggal 11, bulan 11, tahun 2012. Lalu, dipakai juga untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Contohnya, tanda hubung evolusi, dibandingkan tanda hubung revolusi. Tanda hubung ukur, dibandingkan tanda hubung mengukur. Selanjutnya, tanda hubung dipakai untuk merangkai imbuhan dan kata ganti. Contohnya, se-Indonesia. Nah, itu kata imbuhan se, peringkat kedua. Nah, itu juga bentuk imbuhan. Tahun 1950-an, itu juga merupakan bentuk imbuhan. Kalau bentuk ganti, contohnya seperti apa? Kata ganti Tuhan, ciptaannya, ciptaan, tanda hubungnya. Atas rahmatmu, tanda hubungmu. Seperti itu. Catatan, tanda hubung ini tidak dapat dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Contohnya P3K. Nah, itu tidak dapat ditambahkan tanda hubung, yakni pertolongan pertama pada kecelakaan. Tanda hubung juga dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Contoh, di hubung sowan, tanda hubung i, yang artinya didatangi, atau di tanda hubung backup dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, tanda hubung juga digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Kata pasca yang berasal dari Sanskerta, bentuk terikat, karena pasca ini dapat berdiri sendiri jika ditambahkan dengan kata lain. Contohnya pasca sarjana. Akhiran isasi juga dapat berdiri sendiri jika ada bentuk terikat dari kata sebelumnya. Contohnya bertonisasi, betonisasi. Kata beton ini merupakan bentuk dasar dan isasi merupakan bentuk terikat yang ditambahkan dari tanda hubung tersebut. Selanjutnya ada tanda pisah. Nah, ini digunakan atau dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contohnya, kemerdekaan bangsa itu, tanda pisah, saya yakin akan tercapai, tanda pisah, diperjuangkan oleh bangsa sendiri. Nah, selanjutnya dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan lain. Contohnya, gerakan pengutamaan bahasa Indonesia.
Tanda pisah amanat Sumpah Pemuda. Tanda pisah harus terus digelorakan. Selanjutnya, tanda pisah juga digunakan antara dua bilangan, tanggal atau tempat. Contohnya pada tahun ajaran baru itu 2010 sampai 2013, atau tanggal 5 sampai 10 April 2013. Jadi tanda-tanda pisah dengan tanda hubung ini berbeda dengan pemakaiannya. Lalu tanda pisah ini dalam penulisan garisnya lebih panjang dan tanda hubung ini garisnya lebih pendek. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat. Contohnya, siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Atau kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Nah, tanda tanya ini digunakan di akhir kalimat untuk kalimat bertanya. Lalu, maksudnya tanda tanya ini digunakan dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian yang disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, Monumen Nasional itu dibangun tahun 1961. Buka kurung, tanda tanya tutup kurung. Nah, ini dibuat seperti itu karena masih bentuk tanda tanya apakah itu benar ataupun tidak. 8. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi kuat. Contohnya, bayarlah pajak tepat pada waktunya. Nah, itu merupakan bentuk slogan yang berupa seruan atau perintah kepada masyarakat untuk tepat waktu dalam membayar pajak. Contohnya, yang lain, merdeka. Nah, itu bentuk seruan yang menyatakan bahwa sekarang ini merdeka. Selanjutnya ada tanda elipsis, tanda titik 3, dipakai untuk menunjukkan bahwa suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contohnya, penyebab kemerosotan titik-titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Nah, ini merupakan bentuk contoh tanda elipsis, yang mana terdapat sebuah bagian yang dihilangkan dari kalimat tersebut. Selanjutnya, elipsis ini digunakan juga untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Contohnya, menurut saya titik-titik-titik seperti titik-titik-titik bagaimana, Bu? Nah, itu juga bentuk tanda elipsis yang tidak selesai dalam dialog. 10. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lisan. Contohnya, kutip 2, merdeka atau mati, tanda seru, kutip 2, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Itu merupakan bentuk tanda petik dalam sebuah kalimat. Selanjutnya, tanda petik ini juga dipakai untuk mengapit judul, sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya, marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Maaf, itu lagu. Kata Maju Tak Gentar ini merupakan judul lagu, jadi digunakan tanda petik untuk mengapit sebuah judul lagu. Selanjutnya, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau memiliki arti khusus. Dilarang memberikan amplop kepada petugas. Diberikan tanda petik pada kata amplop, ini menyatakan bahwa amplop itu ungkapan untuk melakukan suap. Selanjutnya pada poin 11, tanda petik tunggal ini dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Petik tunggal ya. Contohnya,
tanda petik, tanya dia, koma, tanda petik, kau dengar bunyi kring-kring, tanda kutip 1, tadi, tanda tanya, tanda petik 2. Nah, kutip 1 ini merupakan bentuk kata untuk mengapit petikan lain. Selanjutnya, tanda petik tunggal ini dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Contohnya tergugat, tanda petik 1, maksudnya itu ialah yang digugat, tanda petik. Jadi itu menjelaskan makna dari suatu kata. Selanjutnya, tanda kurung. Yang pertama dipakai untuk mengapit tambahan, keterangan, atau penjelasan. Contohnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi, buka kurung SIM, tutup kurung. Nah, ini ditambahkan SIM karena banyak orang itu lebih mengetahui SIM daripada surat izin mengemudi, karena pengucapannya lebih singkat. Yang kedua, tanda kurung ini dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contohnya, keterangan itu buka kurung, lihat tabel 10 tutup kurung, menunjukkan arus perkembangan baru pasar dalam negeri. Nah, itu penggunaan tanda kurung ini digunakan untuk memberikan penjelasan lain atas keterangan dari kalimat tersebut. Selanjutnya, tanda kurung juga digunakan untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Contohnya, pesepak bola kenamaan itu berasal dari Kota Padang. Kata kota ini bisa dihilangkan, bisa juga dimunculkan. Maka dari itu digunakanlah tanda kurung pada kata kota. Selanjutnya, tanda kurung juga dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Contohnya, faktor produksi, buka kurung, A, tutup kurung, bahan baku, koma, buka kurung, B, tutup kurung, biaya produksi, dan C, tutup kurung, tenaga kerja. Jadi ini juga dapat digunakan untuk pemerincian huruf ataupun angka. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya, ulang tahun proklamasi kemerdekaan, tutup kurung, kurung siku, Republik Indonesia dirayakan secara khidmat. Nah, proklamasi kemerdekaan ini diberikan tanda siku karena sudah diketahui bahwa ulang tahun Republik Indonesia ini ialah proklamasi kemerdekaan. Jadi diberikan tanda siku karena merupakan bentuk koreksi dari kesalahan terhadap tulisan tersebut. Selanjutnya, tanda kurung siku ini dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Contoh, persamaan kedua proses itu, buka kurung, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2, kurung siku, lihat halaman 35-38, kurung siku, tutup kurung, perlu dibentangkan di sini. Jadi itu merupakan bentuk kurung siku yang berguna dalam kalimat penjelas. Tanda garis miring. Yang pertama itu dipakai dalam penomoran surat, nomor pada alamat, penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 takwim. Contohnya tahun ajaran 2020-2021 itu digunakan di dalam sebuah pembelajaran. Lalu ada juga Jalan Keramat 3 garis miring 10 itu pada nomor alamat. Selanjutnya tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan atau serta atau setiap. Contohnya mahasiswa atau mahasiswi.
bermaknakan mahasiswa dan mahasiswi, jadi digunakan garis miring. Lalu garis miring ini dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan yang berlebihan. Contohnya, dia sedang menyelesaikan garis miring H, garis miring utangnya di bank. Sebenarnya bentuk yang benar adalah hutang, maka dari itu ditambah H dengan memberi penanda garis miring pada huruf H. Dan yang terakhir adalah tanda penyingkat atau apostrof, yaitu tanda kutip 1. Beda ya, kutip tunggal itu kiri kanan menutup bagian kata, kalau apostrof ini hanya satu saja. Jadi, tanda apostrof ini dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contoh, dia kan kusurati. Maksudnya ini apostrof kan ialah akan, jadi disingkat karena ditambah apostrofnya lalu ditambah kata kan. Selanjutnya ialah yang ketiga, pembahasan mengenai penulisan dari unsur serapan. Sebelumnya pernah timbul pertanyaan, apakah negara kita ini yang terjajah juga ada menggunakan bahasa yang menjajah kita, misalkan negara Belanda yang pernah menjajah dan Jepang, apakah negara tersebut kita ada juga menggunakan bahasa mereka? Tentunya ada, lewat unsur serapan. Nah, dalam perkembangan bahasa Indonesia, ini menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik daerah, bahasa Jawa, Sunda, Bali, maupun bahasa asing seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, Belanda. Nah, berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, unsur bahasa asing yang belum terserap sepenuhnya dalam bahasa Indonesia, de facto, de jure, dan force majeure. Nah, ini masih tetap digunakan menggunakan bahasa aslinya. Yang kedua, ialah unsur asing yang penulisan dan pengucapannya ini disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya itu dari bahasa Arab, hakikat. Nah, itu dibaca hakikat, disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Lalu qadar, itu disesuaikan dengan bahasa Indonesia menjadi kadar. Nah, itu merupakan bentuk dari dua kelompok besar unsur serapan yang dibagi. Lalu, istilah asing yang menggunakan akhiran serta penyesuaiannya ini secara utuh dalam bahasa Indonesia. Contohnya ini ada AAT dari bahasa Belanda menjadi at. Jadi vokal A-nya itu yang dua menjadi satu. Yang seharusnya advokat menjadi advokat. Ada lagi contoh lain, itu contohnya akuntan, ANT, tapi kita sesuaikan dengan bahasa Indonesia menjadi akuntan. Atau contoh lain lagi bisa ini, EIN, protein. Tapi menggunakan bahasa Indonesia menjadi protein. Jadi disesuaikan dengan penggunaan bahasa Indonesia. Lalu ada lagi penggunaan bahasa Arab, akidah menjadi akidah, disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Baiklah, sekian pemaparan materi mengenai PUEB. Saya mohon maaf jika terdapat salah dan kata dalam penyampaian materi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di kolom komentar, dan jangan lupa untuk follow Instagram saya @pionisaputri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.